Salam sejahtera kita semua, salam harmoni. Yang terhormat Profesor Dr. Imade Hardana, MD, dan Dr. Ibu Tufasa Suryawan, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika pendidikan dasar. Perkenalkan, saya Putri Dian Valentina Darmayanti. Saya akan memaparkan perangkat pembelajaran matematika untuk kelas 6 SD dengan materi visualisasi spasial. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai identitas rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini diterapkan di SD Negeri 1 Priangan dengan mata pelajaran matematika pada fase C kelas 6 semester 2 dengan materi visualisasi spasial dan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Pada bagian identifikasi terdapat kesiapan peserta didik. Peserta didik kelas 6 sudah berada pada tahap berpikir operasional konkret menuju abstrak. Mereka siap belajar bangun ruang jika dibantu dengan media visual dan aktivitas mengamati serta manipulasi bentuk kubus dan balok secara langsung. Lalu untuk pengetahuan awal, peserta didik kelas 6 telah mengenal bangun ruang kubus dan balok serta mengetahui unsur dasarnya seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Namun sebagian masih mengalami kesulitan membayangkan bentuk bangun dari sudut pandang yang berbeda. Untuk latar belakang, peserta didik kelas 6 berasal dari lingkungan yang dekat dengan benda berbentuk kubus dan balok, seperti kotak makan, kardus, dan bangunan sederhana, sehingga pembelajaran dapat dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Untuk minat, peserta didik umumnya tertarik pada pembelajaran yang melibatkan gambar, model, dan aktivitas langsung. Penggunaan media visual dan kegiatan mengamati bentuk bangun ruang membuat mereka lebih antusias dan aktif dalam belajar. Untuk karakteristik materi, materi visualisasi spasial pada kubus dan balok menekankan kemampuan peserta didik dalam membayangkan, mengamati, dan merepresentasikan bangun ruang dari berbagai sudut pandang. Materi ini bersifat konkret visual, sehingga membutuhkan bantuan media dan aktivitas langsung agar peserta didik dapat memahami hubungan antara bentuk 3 dimensi dengan gambar 2 dimensinya. Untuk dimensi profil lulusan yang dikembangkan dalam rencana pembelajaran ini, yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, kreativitas, dan yang ketiga, kolaborasi. Lalu untuk desain pembelajaran, terdapat capaian pembelajaran. Nah, pada akhir fase C ini diharapkan pada bagian geometri, anak-anak dapat mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus balok, dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial bagian depan, atas, dan samping, membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang, serta menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Lintas disiplin ilmu yang bisa diterapkan dalam rancangan pembelajaran ini. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam. Peserta didik melakukan pengamatan langsung terhadap objek nyata atau bangunan di lingkungan sekolah untuk memahami perbedaan tampilan dari berbagai sudut pandang. Lalu yang kedua ada seni budaya dan prakarya, di mana peserta didik merepresentasikan bangun ruang ke dalam bentuk gambar serta memberi warna pada hasil visualisasi sesuai sudut pandang pengamatan. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia. Peserta didik menyampaikan hasil pengamatan dan menjelaskan perbedaan tampilan bangun ruang secara besar saat diskusi dan presentasi kelompok. Tujuan pembelajaran yang saya ambil ada satu, yaitu melalui pemecahan masalah sederhana, peserta didik dapat merepresentasikan kubus dan balok ke dalam bentuk gambar dari sudut pandang yang berbeda dengan benar. Topik pembelajarannya, visualisasi spasial kubus dan balok melalui pengamatan dan representasi bangun ruang dari berbagai sudut pandang. Untuk praktik pedagogis, terdapat model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning. Untuk metode pembelajarannya, diskusi berkelompok, pengamatan dan eksplorasi model bangun ruang, tanya jawab terarah, dan presentasi hasil pemecahan masalah. Untuk pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran mendalam.
Lalu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran terjalin antara guru dan peserta didik sebagai fasilitator dan pembelajar yang aktif, serta antar peserta didik melalui kerja kelompok dan diskusi dalam menyelesaikan permasalahan visualisasi spasial. Untuk lingkungan pembelajaran, dirancang kondusif, fleksibel, dan mendukung interaksi dengan pengaturan tempat duduk berkelompok serta penyediaan media konkret dan visual untuk membantu proses visualisasi bangun ruang. Lalu untuk pengalaman belajar ada 3, yaitu awal, inti, dan penutup. Untuk awal, yang pertama guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam. Lalu peserta didik bersama guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Lalu guru mengecek kesiapan peserta didik baik secara fisik maupun psikis seperti kerapian, kebersihan kelas, dan kelengkapan alat belajar. Lalu yang kelima, peserta didik bersama guru menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Yang keenam, peserta didik mengingat kembali keyakinan kelas untuk melancarkan pembelajaran. Yang ketujuh, guru mengajak peserta didik mengingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang mengonstruksi dan mengurai kubus dan balok. Lalu di sini guru menanyakan, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengonstruksi dan menguraikan kubus dan balok. Menurut kalian, jika bangun tersebut dilihat dari depan, atas, dan samping, apakah tampilannya akan selalu sama? Lalu, guru juga mengajukan pertanyaan pemantik untuk menggali visualisasi awal peserta didik. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian menggambar sebuah kotak tetapi hasil gambar teman kalian berbeda? Lalu, menurut kalian, mengapa satu benda bisa digambar dengan cara yang berbeda? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana posisi kita melihat benda mempengaruhi bentuk gambar yang dihasilkan? Lalu, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik akan belajar merepresentasikan kubus dan balok dalam bentuk gambar dari sudut pandang yang berbeda. Yang ke-10, peserta didik mengerjakan asesmen awal sederhana dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, gambarlah sebuah susunan kubus dan balok sesuai dengan bentuk yang kalian bayangkan dari salah satu sudut pandang. Lalu yang kedua, menurut kalian apakah gambar tersebut akan sama jika dilihat dari arah yang berbeda? Jelaskan secara singkat. Lanjut ke bagian inti. Karena saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di sini ada sintak yang pertama, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini saya mengajak peserta didik keluar kelas untuk mengamati sebuah bangunan di lingkungan sekolah, misalnya padmasana, ruang kelas, perpustakaan, atau kantor guru. Lalu saya mengarahkan peserta didik untuk mengamati bangunan tersebut dari bagian depan, kemudian berpindah ke bagian samping kanan atau kiri. Lalu saya mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya apakah bentuk bangun yang kalian lihat dari depan sama dengan yang kalian lihat dari samping? Lalu jika kita hanya memiliki satu gambar bangunan dari depan saja, apakah itu sudah cukup untuk memahami bentuk bangunan secara keseluruhan? Lalu guru memberikan penguatan, misalnya ternyata satu bangun ruang bisa terlihat berbeda jika dilihat dari arah yang berbeda. Karena itu, satu gambar saja seringkali belum cukup untuk menjelaskan bentuk bangunan secara utuh. Nah, inilah masalah yang perlu kita pecahkan hari ini. Pengamatan bangunan tersebut akan kita hubungkan dengan bangun ruang yang akan kalian susun menggunakan kubus dan balok satuan. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan fase 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini guru akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil secara heterogen. Lalu guru membagikan sebuah media konkret visual, yaitu kubus satuan dan balok satuan kepada setiap kelompok. Nah, setelah itu guru menjelaskan tugas pada LKPD yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Yang pertama, setiap kelompok diminta menyusun kubus dan balok satuan menjadi sebuah bangun sesuai kreativitas kelompok. Lalu susunan bangun yang dibuat tidak harus sama antar kelompok, kan sesuai kreativitas anak-anak.
Lalu yang ke-8, guru menyampaikan permasalahan yang harus dipecahkan kelompok. Misalnya, setelah kalian membuat susunan bangun dari kubus dan balok, bayangkan kalian adalah perancang bangunan. Kalian harus menjelaskan bentuk bangun tersebut kepada orang lain melalui gambar. Lalu guru mengarahkan peserta didik untuk yang pertama menentukan arah pengamatan dari depan, samping, kanan, atau kiri, dan dari atas. Lalu mengamati susunan bangun dari setiap arah tersebut. Yang ke-10, guru menjelaskan bahwa pada LKPD, peserta didik diminta untuk menggambar tampilan susunan bangun dari 3 sudut pandang yang berbeda, dari depan, samping, dan atas. Yang kedua, memberi warna pada kotak-kotak gambar sesuai dengan bagian bangun yang terlihat dari sudut pandang tersebut. Lalu lanjut ke fase 3, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Nah, di sini peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyusun kubus dan balok satuan sesuai dengan rancangan kelompok masing-masing. Lalu peserta didik mengamati susunan bangun yang telah dibuat dari berbagai arah, yaitu dari depan, samping kanan atau kiri, dan dari atas. Pada fase 3 ini, guru berkeliling untuk membimbing proses penyelidikan dengan memberikan pertanyaan pengarah seperti bagian mana saja dari bangun yang terlihat jika dilihat dari depan. Apakah tampilan dari samping sama dengan tampilan dari depan? Mengapa bisa berbeda? Bagian mana yang terlihat jelas saat dilihat dari atas? Lalu peserta didik mulai merepresentasikan hasil pengamatan ke dalam gambar pada LKPD sesuai dengan sudut pandang yang ditentukan masing-masing kelompok. Peserta didik memberikan warna pada kotak-kotak gambar untuk menentukan bagian bangun yang terlihat dari masing-masing sudut pandang. Dan pada fase ini, guru memberikan bantuan sepenuhnya apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam menentukan tampilan bangun dari sudut pandang tertentu tanpa langsung memberikan jawaban kepada peserta. Lalu lanjut ke fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada fase ini, setiap kelompok menyiapkan penjelasan singkat mengenai bentuk susunan bangun yang dibuat, perbedaan tampilan bangun jika dilihat dari depan, samping, dan atas. Lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dengan menunjukkan susunan bangun dari kubus dan balok satuan, dan gambar tampilan bangun dari 3 sudut pandang pada LKPD. Lalu, setelah kelompok presentasi, kelompok lain akan memberikan tanggapan sederhana seperti kesesuaian antara bangun nyata dan gambar, perbedaan sudut pandang yang terlihat pada gambar. Lalu guru memberikan penguatan terhadap hasil karya peserta didik dengan menekankan bahwa satu susunan bangunan dapat memiliki beberapa tampilan yang berbeda tergantung sudut pandang pengamatannya. Lalu lanjut ke fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dengan mengacu pada hasil kerja kelompok di LKPD, guru bersama peserta didik membahas cara masing-masing kelompok merepresentasikan bangun dari berbagai sudut pandang. Lalu guru mengajukan pertanyaan reflektif seperti, langkah apa yang kalian lakukan untuk menentukan tampilan bangun dari depan, samping, dan atas? Bagian mana yang menurut kalian paling sulit saat menggambar bangun dari sudut pandang yang berbeda dan mengapa? Lalu peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau hal yang belum dipahami terkait proses menggambar bangun dari berbagai sudut pandang. Lalu kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Setelah itu peserta didik mengerjakan asesmen sumatif. Lalu peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Lalu guru menyampaikan tindak lanjut mengenai pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai lokasi. Dan guru bersama peserta didik menyanyikan lagu daerah. Lalu doa menutup pelajaran dan guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. Lalu berikutnya asesmen. Untuk asesmen yang saya rancang, ada asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Asesmen awal dilakukan dengan memberikan tugas gambar sederhana kepada peserta didik untuk mengetahui pemahaman awal tentang sudut pandang bangun ruang.
Pertanyaannya, seperti di kegiatan awal tadi, gambarlah sebuah susunan kubus dan balok sesuai dengan bentuk yang kalian bayangkan dari salah satu sudut pandang. Yang kedua, menurut kalian apakah gambar tersebut akan sama jika dilihat dari arah yang berbeda? Jelaskan secara singkat. Lalu untuk proses, tujuan asesmen proses ini adalah untuk menilai proses berpikir, keterlibatan, dan cara peserta didik memecahkan masalah visualisasi spasial selama pembelajaran berlangsung. Bentuk asesmennya adalah observasi dan penilaian kinerja kelompok. Teknik dan instrumen adalah lembar observasi guru dan hasil kerja LKPD. Rubrik asesmennya seperti ini. Aspek yang dinilai ada partisipasi dalam kelompok, pengamatan sudut pandang, proses menggambar, dan kerjasama kelompok. Untuk rentang skor ada 1 sampai 4. Untuk 4 yang terbaik, dan kalau 1 tidak terlibat dalam diskusi. Untuk asesmen akhir, tujuannya adalah menilai kemampuan peserta didik dalam menentukan dan memahami tampilan kubus dan balok dari sudut pandang yang berbeda melalui penyelesaian soal visualisasi spasial. Bentuk asesmennya, tes tertulis pilihan ganda. Untuk instrumen dan penilaiannya, akan saya jelaskan pada bagian lampiran. Lalu di sini ada lampiran-lampiran. Yang pertama ada lampiran media pembelajaran. Saya membuat media pembelajaran kubus dan balok satuan. Nah, media ini saya pilih karena mudah digunakan dan memungkinkan peserta didik untuk menyusun, mengamati, dan memanipulasi bangun ruang secara langsung. Nah, melalui kubus dan balok satuan ini, peserta didik dapat melihat perbedaan tampilan bangun ruang dari berbagai sudut pandang seperti tampak depan, samping, dan atas. Penggunaan media ini juga membantu peserta didik dalam memahami visualisasi spasial secara lebih konkret dan bermakna. Lalu lampiran yang kedua, lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik yang saya buat digunakan sebagai panduan kegiatan peserta didik dalam mengamati dan merepresentasikan bangun ruang yang telah mereka susun menggunakan kubus dan balok satuan. Nah, melalui LKPD ini, peserta didik diminta menggambar tampilan bangun dari sudut pandang depan, samping, dan atas. Nah, pada LKPD terdapat tujuan pembelajaran dan petunjuk kegiatan. Nah, nanti di sini anak-anak akan langsung menggambar tampilan bangun dari sudut pandang depan, kanan, dan atas. Jadi nanti anak-anak di dalam kelompoknya akan membuat dua tampilan susunan kubus yang berbeda, begitu juga dengan tampilan susunan balok yang berbeda sebanyak 2. Lalu lampiran yang ketiga, bahan ajar atau materi mengenai visualisasi spasial. Ini dibagikan bersamaan dengan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Lalu lampiran yang terakhir ada instrumen dan rubrik penilaian. Di sini ada 5 soal pilihan ganda. Dan dilengkapi dengan kunci jawaban. Lalu pedoman penskoran, skor 1 untuk soal yang dijawab benar, skor 0 untuk jawaban salah atau tidak menjawab, dan penilaiannya, nanti nilainya, jumlah skor yang diperoleh, dibagi skor maksimal dikali 100. Untuk skor maksimalnya adalah 5. Baik, jika dikaitkan dengan landasan teori pembelajaran, pembelajaran yang saya rancang sesuai dengan teori belajar Jeroen Brunner.
Nah, pada awal pembelajaran, peserta didik belajar melalui kegiatan langsung seperti mengamati bangunan yang ada di lingkungan sekolah dan menyusun kubus serta balok satuan. Kegiatan ini merupakan tahap enaktif karena siswa belajar dengan melihat dan melakukan secara langsung. Selanjutnya, peserta didik diminta menggambar tampilan bangun dari arah depan, samping, dan atas pada LKPD. Nah, kegiatan menggambar ini termasuk ke tahap ikonik karena siswa menuangkan hasil pengamatan ke dalam bentuk gambar. Lalu setelah itu, peserta didik berdiskusi, mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, pada tahap ini, siswa menjelaskan perbedaan tampilan bangun ruang menggunakan bahasanya sendiri, yang merupakan tahap simbolik dalam teori belajar Brunner. Nah, dengan tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik ini, pembelajaran membantu siswa memahami visualisasi spasial secara bertahap dan bermakna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.